Halo semua, kembali lagi dengan saya Nuria Lutfiana, CP169 dari Universitas Islam Malang, jurusan akuntansi. Video kali ini akan membahas mengenai tutorial menginstal DB Visualizer dan juga konfigurasinya pada Odoo. Langsung saja kita simak video berikut ini. DB Visualizer memiliki pengertian sebagai perangkat lunak manajemen basis data dan juga alat pengembangan yang mendukung berbagai database. Database itu misalnya seperti database PostgreSQL, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, dan lain sebagainya. DB Visualizer ini dapat dijalankan di sistem operasi seperti misalnya Windows, Mac OS, dan juga Linux. Nah, DB Visualizer ini memiliki fungsi yang diantaranya pertama, untuk membantu penggunanya dalam memantau, mengelola, dan juga mengembangkan database. Lalu, DB Visualizer ini bisa untuk mengeksekusi query SQL pada database. Selain itu, DB Visualizer juga berfungsi untuk membuat, mengubah, menghapus tabel atau indeks, tampilan, atau prosedur di dalam database yang kita miliki. Di video ini saya akan memberikan dua tutorial mengenai DB Visualizer. Yang pertama, cara menginstal DB Visualizer-nya, lalu yang kedua adalah membedah struktur data pada Odoo menggunakan DB Visualizer atau mengkonfigurasi DB Visualizer untuk Odoo. Yang pertama, tutorial untuk mendownload DB Visualizer. Nah, untuk mendownloadnya nanti kalian tinggal cari aja di Google itu DB Visualizer download, nanti akan muncul di halaman pertamanya. Nah, lalu di sini ada di sini ada rekomendasi installnya. Ini biasanya disesuaikan dengan perangkat sistem operasi yang ada di perangkat lunak kalian. Nanti tinggal klik download di bagian sini. DB Visualizer file yang downloadnya. Nah, ini welcome to DB. Nah, ini klik bagian about next. Next. Lalu ini klik yang ini aja. Klik ya, kita bisa mengganti. Terus nah, untuk ini kita klik dua icon ini, lalu next, dan proses untuk menginstal. Oke, ini telah muncul kayak semacam percincin gitu. Jadi sebenarnya bisa dibaca. Lalu selanjutnya ini akan muncul pop-up yang bisikan ucapan selamat datang di DB Visualizer. Terus kita bisa memulainya itu dengan beberapa cara. Ada yang dengan registrasi lisensi atau start trial ataupun free forever. Kita pakai aja yang free forever. Baik, di sini udah muncul, ini merupakan tampilan dari aplikasi DB Visualizer-nya. Di sini menandakan bahwa proses instalisasi DB Visualizer kita telah selesai. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi database Odoo yang kita inginkan. Untuk melakukan konfigurasi tersebut, kita harus mengklik connection dulu. Sini akan tampil pilihan database mana yang digunakan. Karena Odoo ini menggunakan database PostgreSQL, jadi kita pilih yang ini. Nah, ini udah muncul connection dari database tadi. Nah, di sini kita bisa menamai connectionnya gitu, sesuai bebas terserah pilihan. Saya mau memberi nama
Lalu untuk database ini sudah secara otomatis sudah benar. Untuk mengetahui database user ID dan juga database passwordnya ini bisa kita temukan gitu di file udo. Caranya itu kita buka file data, lalu kita pilih program file, nanti masuk ke bagian udo-nya, lalu ke servernya. Nah, di bagian server ini kita pilih yang udo configuration. Nanti di udo configuration ini akan memberikan informasi database user ID-nya dan juga database password-nya. Namun secara otomatis database user ID dan juga password itu itu adalah OpenPG dan juga OpenPG PWD. Oh iya, untuk database ini kita pilih sesuai dengan database yang ada di udo yang kita punya. Kita pilih database mana yang mau kita pakai untuk kita lihat yang database mana yang akan kita koneksikan dengan DB Visualizer. Nah, di sini salah satunya saya ingin menggunakan database ini yang DB Muria. Udah sama namanya, DB Muria. Nah, semua udah dipastikan benar. Lalu kita klik connect. Di sini ternyata database-nya bisa terkoneksi ya, dan bisa dilihat bahwa di database itu yang jadi default adalah database Nuria tadi yang ini kan sesuai. Untuk itu selanjutnya di database ini kita akan melihat yang namanya tabel-tabel dari database kita. Nah, jadi untuk itu kita buka yang public, lalu kita pilih tables, di kanan open in new tab. Pada tabel-tabel ini kan banyak banget ya isinya, dari scan-nya, owner-nya, dan lain-lainnya. Nah, untuk mempermudah melihat dari struktur tabel ini, kita klik aja yang reference ini. Lalu selanjutnya kita tunggu sebentar. Nah, ini lagi loading. Jadi nanti akan menampilkan sebuah gambar tables gitu yang ada di database tersebut. Oke, di tab reference ini nanti kita bisa tahu nih bahwa tabel-tabel yang ada pada database udo kita itu nanti akan terkoneksi atau saling berkaitan dengan tabel yang mana aja. Ini kalau kita lihat ya, kalau kita perbesar ini bahwa terlihat banget setiap bagian dalam database itu saling terintegrasi antara satu sama lain. Di bagian account, bagian account ini currency aja itu dia dapat terintegrasi dengan tadi itu dia terintegrasi dengan REST currency di bagian ID-nya. Jadi sangat luas banget dan itu nanti bakal terintegrasi lagi gitu. Mungkin kita bisa memperkecil ruang lingkup dari bagian-bagiannya. Kita klik di sini specific tables. Ya, di sini kita pilih tablesnya. Kita lihat di sini mungkin kita bisa pilih tabel kategori, lalu juga produk playlist ini bisa kita pakai. Oke, lalu di produk playlist ini dia itu terdiri dari ID, lalu ada currency, ada company-nya juga, ada rate-nya, ada weighted, ada discount policy, name, dan lain-lainnya. Di sini kalau kita lihat currency ID tadi itu terintegrasi dengan ini base currency juga yang ID-nya kan terintegrasi. Terus untuk mana ya, selanjutnya tadi kita pilih dua kan. Untuk produk currency ini kalau kita lihat
Create UID itu dia terintegrasi dengan bagian REST user nih. Mungkin kita bisa lihat lebih rinci lagi dari tablesnya. Di sini kita pilih table kategori yang tadi, yang produk kategori, lalu kita buka, kita lihat di datanya. Nah, ini data dari produk kategori. Kita bisa lihat dari namanya itu ada all deh, ada sales label, ada expense internal. Misalnya kalau kita duduk untuk melihat produk kategori, ini di configuration ada produk kategori. Nah, ini saya kalau misalnya kita tambahkan, misalnya kita mau buat produk kategori nanti di DB Visualizer ini kalau kita refresh, muncul nih ada namanya produk kategori yang bernama barang mewah. Dia itu parents-nya nggak ada, terus untuk create-nya dua tulisan ini, terus untuk ini ada tanggal create date-nya, terus ada white date-nya juga. Ya, seperti itu aja sih. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaklumi. Terima kasih.